Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Para sahabat-sahabatku yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam berkah, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rezeki baik dunia maupun akhirat dalam ilmu-ilmu agama, ilham dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah yang membuat kita menjadi lebih baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatku yang dirahimakumullah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi kita. Pada kesempatan saat ini saya akan sedikit mengupas hadis tentang suatu permasalahan yang terjadi yang saat ini mungkin sering dibahas berbagai macam kalangan, yaitu pembahasan tentang permasalahan corona PS Sabsolat ya. Saya berikan judul Corona PS Sabsolat karena sekarang ini sangat banyak sekali orang-orang yang berpikir dengan adanya corona ini pemerintah ya seakan-akan membuat kita dijauhkan daripada agama. Ya, sholat kita banyak di rumah, tidak di masjid, ya. Kemudian saf-saf sholat dibatasi, dijarang-jarangkan. Nah, ini yang menjadi suatu permasalahan dikarenakan satu hikmah ilmu hadis yang selalu kita kupas tanpa pernah kita mengkupas secara mendalam. Kaum muslimin, para pendengar, sahabat-sahabatku yang berbahagia, kalau kita ingat daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an, ayat Al-Baqarah ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaqulu madza aradallahu bihadza matala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Di sini Allah terangkan bahwasanya Allah itu menciptakan perumpamaan-perumpamaan. Ya, tidak segan-segannya Allah menciptakan perumpamaan. Salah satunya perumpamaan adalah diciptakan perumpamaan seekor lalat ya. Dan bahkan lebih rendah lagi. Dalam arti kata insya Allah bukan hanya perumpamaan itu adalah lalat saja. Banyak sekali perumpamaan dalam Al-Quran. Yang menjadi masalah yang perlu kita garis bawahi adalah di kalimat yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Yang mengerti dapat petunjuk, yang tidak mengerti bisa tersesat. Ya, bahwasanya yang mengerti Al-Quran itu betul-betul hikmah Al-Quran itu ya insya Allah dapat petunjuk. Jikalau tidak mengerti ya ini yang perlu kita pikirkan, bisa saja menjadi suatu kesesatan. Karena banyak sekali dalam Al-Quran itu kalimat-kalimat perumpamaan bermutasyabihat. Ya, hadis pun demikian insya Allah. Banyak sekali hadis-hadis yang bermutasyabihat. Para sahabat-sahabatku yang berbahagia, ya sekilas saya menyampaikan tentang menyambung permasalahan tentang virus corona yang saya bahas di channel saya Orang Biasa, yaitu membahas bagaimana mengatasi virus corona ini dengan hikmah Al-Quran. Yang saya bahas mengutip ayat firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Ahzab ayat ke-33, surah ke-33 dan ayatnya pun ke-33. Ini sangat luar biasa sekali. Bahasa 3 itu
bahasa yang sangat indah sekali yang harus kita telusuri. Ada di situ ada nur Allah, ada di situ ada nur Muhammad, di situ ada nur insani. Ya, ada tiga itu, nur Allah, nur Muhammad, nur insani. Ini yang perlu kita pahami, yang perlu kita lanjuti, yang harus kita kaji lebih mendalam. Yang banyak sekali, banyak terlupakan kajian ini di setiap tiap manusia muslim. Jadi kalau kita melihat kisah ataupun terjemahan daripada ayat suci Al-Quran tentang surah Al-Ahzab ayat ke-33 itu tentang mestilah bila kita membacanya, baca terjemahnya, mesti yang dibaca adalah cerita menyambung tentang tentang istri-istri Rasul yang disuruh berdiam di dalam rumah. Tapi ini kalimatnya mutasyabihat, di dalam rumah untuk diampuni dosa. Ya, saya sampaikan kemarin ya. Itu bisa saudara-saudaraku menyimak di channel saya Orang Biasa tentang bagaimana mengatasi virus corona dengan hikmah Al-Quran, yaitu mengkupas tentang surah Al-Ahzab. Yang dikupas baru surah Al-Ahzab, baru ayat pertama. Nah, baru ayat pertama, baru barisan ayat ke-33, baru baris pertama. Jadi yang paling terpenting di situ ada kelanjutan di dalam ayat suci Al-Quran itu, surah Al-Ahzab itu bukan hanya tinggal di dalam rumah diampuni dosa, kemudian sholat juga. Bila kita melakukan sholat mesti tujuannya diampuni dosa, karena di baris ayat terakhir itu adalah tujuan kita sholat, tujuan kita tinggal di dalam rumah untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Yang jelas rumah yang mana yang bisa dapat mengampuni kita dari dosa dari dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekilas kita membahas tentang virus corona kemarin, saya baru saya bahas tentang azab, bahwasanya salah satu virus corona itu adalah azabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang mungkin membuat satu kejahatan, keburukan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah merupakan teguran bagi para orang-orang yang berilmu ya, dari berbagai macam kalangan, mungkin mempunyai sifat-sifat yang buruk ya, teguran-teguran yang mempunyai sifat, salah satunya adalah sifat sombong ya, ada sifat-sifat takabur ya. Ini di kalangan manapun ya, di kalangan manapun insya Allah berbagai macam seluruh masyarakat Indonesia mungkin sangat menyepelekan tentang permasalahan ini, sangat menyepelekan sehingga mempunyai sifat ada rasanya takabur ya. Ini yang perlu kita kaji. Jangan pernah jangan pernah menyepelekan segala sesuatu. Rasulullah SAW pun pernah mensyariatkan kepada kita, apabila ada wabah maka kita harus menghindar. Itu namanya suatu perbuatan ikhtiar ya, berusaha. Walaupun kita yakin tauhid kita kepada Allah Taala, tapi harus ikhtiar kita kepada Allah Taala itu lebih baik. Karena kenapa? Jikalau kita tidak betul-betul berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikhawatirkan kita akan menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Jadi makanya di situ ada ujian ya, ada azab bagi orang-orang yang azab bagi orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Kemudian ada juga bisa menjadi merupakan teguran bagi orang-orang yang mempunyai sifat sombong, takabur dan lain sebagainya, dan juga insya Allah mempunyai sifat dan juga merupakan ujian. Yang ketiga ada merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagi para alim ulama ya, kiai ya, ini juga merupakan ujian bagi kita, bagi para ulama, kiai dan sebagainya ya. Ujian bagi orang-orang yang tidak berdosa ya. Kita umpamakan seperti orang menebang kayu, orang lain yang menebang kayu mengundulkan hutan, tahu-tahu datang banjir, imbasnya rakyat tidak berdosa, bayi tidak berdosa kedapatan banjir dan mendapati kematian. Ini adalah imbas. Jadi bagi orang-orang yang beriman ini adalah satu ujian. Namun yang kita pelajari kelanjutannya adalah yang menjadi suatu pemikiran dasar saya untuk menyampaikan ini, salah satunya adalah banyak sekali teman-teman kita
yang mempermasalahkan tentang saf sholat, ya akhirnya menjadikan suatu permasalahan bahwasanya oh di gara-gara corona ini corona diada-adain, ya, yang sesungguhnya tidak ada, ya. Ya, saya cuma menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya jangan menyatakan corona tidak ada. Insya Allah corona ada. Kalau pingin tahu, rasakan dulu, cubit tanganmu. Apabila tanganmu dicubit sakit, nah berarti Anda sudah bisa merasakan sakit. Nah, jangan sampai seperti mencubit tangan. Dicubit dulu baru mendapatkan sakit. Jangan sampai coronanya sudah virus coronanya sudah masuk ke dalam tubuh kita masing-masing, baru meyakini adanya virus corona. Jadi ikhtiar, yakin pada Allah Ta'ala, berusaha, insya Allah, ya. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita. Hikmahnya luar biasa sekali. Itulah salah satunya ada di Al-Quranul Karim ini yang harus kita perbaiki, ya. Jadi kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, ini ujian bagi kita semua yang kita ambil hikmahnya. Salah satunya adalah teguran Allah untuk memperbaiki diri kita semua, ya. Nah, masalah yang paling dasar saya mau membicarakan saat ini adalah masalah perbincangan sab sholat PS Corona, ya. Nah, kalau kita melihat dari berbagai macam hadis Rasulullah SAW, salah satu hadis Rasulullah SAW itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang bahwasanya disampaikan oleh Rasulullah SAW, menyampaikan bahwasanya kita diperintahkan untuk merapatkan saf sholat kita, rapatkan barisan saf sholat kita antara saf satu dengan saf lainnya, yaitu saf di belakang, rapatkan dengan leher-leher. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, rapatkan dengan leher-leher, ya. Sesungguhnya demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, kekuasaannya, kata Rasulullah SAW, beliau melihat, ya, ada celah-celah yang dimasuki oleh setan. Nah, ini perlu kita pahami. Coba kita lihat lagi kepada hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, bahwasanya tentang permasalahan saf ini ada juga yang harus kita pikirkan. Saf yang paling terbaik bagi laki-laki adalah saf pertama. Saf yang terburuk bagi laki-laki adalah saf barisan yang terakhir. Saf sholat barisan yang terakhir. Namun bagi perempuan, bagi wanita, yang paling terbaik adalah yang terakhir. Yang terburuk, yang paling terburuk adalah yang pertama. Jadi yang bagaimana ini? Khawatir bagi para wanita yang ingin melakukan sholat. Jadi kalau membaca hadis ini, aduh bagaimana? Ya otomatis mereka tidak akan mau ada yang di depan. Ya karena kenapa? Dalam hadis ini dikatakan yang paling terdepan adalah yang paling terburuk. Jadi ini perlu kita pahami, ini salah satunya adalah sudah kajinya sudah bukan kaji syariat lagi, bukan kaji. Ya semuanya mesti ada syariatnya, ada hakikatnya, ada nyatanya yang diperlakukan oleh Rasulullah dalam bentuk sesuatu, dalam bentuk perilaku, namun ada suatu hakikatnya yang dibentuk, yang dipikirkan dalam kaji ilmu yang sesungguhnya. Inilah yang dikatakan mutasyabihat. Jadi kalau kita lihat daripada hadis-hadis yang lain, rapat saf sholat, saf itu adalah barisan. Ya, namanya barisan mesti adalah rapat. Rapat dari bahu ke bahu, kaki ketemu kaki, ya ujung kaki ketemu kaki. Tapi kalau kita lihat dari hadis daripada Abu Dawud ini, masanya adalah leher. Ya. Sekarang kita bincangkan. Dirapatkan saf sholat kita supaya kenapa? Tujuannya agar tidak ada celah masuknya setan. Apa iya dengan kita sudah melakukan sholat berjamaah terus merapatkan saf, bahu ketemu bahu, kaki, ujung kaki ketemu kaki, itu tidak kemasukan setan? Ketika kita bertakbir Allahu Akbar,
kita mengucapkan, membaca ayat-ayat bacaan sholat di dalam sholat, membaca surah-surah Al-Quran di dalam sholat. Saat kita membaca surah-surah Al-Quran, bacaan-bacaan sholat di dalam sholat itu, coba renungkan, ingatan kita, pikiran kita kemana? Mungkin ada yang sholat, mengucap takbir, ingatannya pada pasar. Mungkin ada yang sholat, membaca takbir, bacaan sholat, ingatannya pada pekerjaan, pada anak istrinya yang belum dijemput. Dan bahkan juga bagi sang ibu-ibu kebiasaannya ini, kalau andai kata hari hujan, beliau sholat tiba-tiba hari hujan, ya takbir, bacaan-bacaan sholat tetap dibaca, tapi ingatannya ingat kejemuran. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita perhatikan daripada hal yang terjadi seperti ini, kita bertakbir tapi ingatan kita kemana-mana. Kalau kita mengutip daripada perintah Allah di dalam sholat, surah Toha ayat ke-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'bud wa aqimis shalah tali zikri. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah tali zikri. Aku adalah Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi kalau permasalahannya dengan barisan saf, ya, dengan rapatnya saf, tidak kemasukan setan. Pikiran kita yang ingat. Pikiran kita yang ingat daripada selain Allah, mengingat pekerjaan, padahal sholat itu diperintahkan adalah ingat Allah, tapi kita ingat pekerjaan, kita ingat istri, bahkan tuh yang bujangan, yang gadis, ingat pacar. Nah, bagaimana itu sholatnya? Bacaan Allah, bacaan ayat suci Al-Quran, ucapan Allah, ucapan Allah Akbar, takbir. Tapi ingatannya, apakah ingatan ini dengan berpikir kemana-mana, mengingat kemana-mana dalam sholat, bukankah itu sudah kemasukan setan? Ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita sadari. Jikalau kita tidak mengkaji sampai seperti ini, ya muncullah sifat selalu pro dan kontra. Akhirnya menjadi fitnah, menebar keburukan. Corona diada-adakan. Dengan adanya corona membuat satu agama kita dirusuhkan. Saat kita dibuyar-buyarkan. Ini kan menjadi pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk. Kenapa? Karena hadisnya tidak dibahas secara hakikat. Coba deh kita pelajari secara hakikat mendalam. Yang intinya, kalau pingin tidak dimasuki setan, jadi kalau para alim ulama kita daripada MUI, Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Islam Indonesia menyarankan kepada kita, sholat bolehlah di masjid tapi dijarang-jarangkan. Kan alhamdulillah masih boleh di masjid tapi dijarang-jarangkan. Kan tujuannya untuk tujuannya supaya tidak tersebar dengan cepat. Karena jarak itu insya Allah kalau kita berdekatan akan lebih cepat virus-virus itu tersebar kan. Jadi caranya untuk salah satunya yang terbaik ya boleh di masjid tapi jaga jarak kan gitu. Ya, salah satunya juga mengikuti sunnah Rasul, kalau ada wabah ya dihindari kan gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, jangan menjadi penebar keburukan. Ya, kita harus kaji lebih mendalam. Yang paling terpenting, ya, barisan adalah dekan.
dekat yang paling utama adalah barisan kita dekat sama Allah. Dekatkan dirimu kepada Allah. Apakah engkau, apakah Anda, apakah saudara-saudara sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tanyakan dalam diri kita, akankah sholat saya ini udah benarkah ya? Sholat saya ini sudah mengikuti perintah Allah enggak ya? Yaitu mengingat Allah sholat itu. Andai kata kita mengingat Allah dengan hati mengucap juga tasbih di dalam hati, bertasbih Allah, 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 Allah dalam sholat. Mulut juga ngucapin bacaan-bacaan ayat Allah. Terus pikiran kita mengingat Allah. Ya Allah yang mana yang diingat? Kalau yang diingat Allahnya alif lam lam ha itu kan tulisan. Itu tulisan nama Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalahnya di sini yang perlu kita pahami, yang perlu kita jelaskan dari hadis riwayat Abu Dawud tadi, ya. Rapatkan dengan leher-leher. Ada apa dengan leher? Ya. Kita bacakan ayatnya, ya. Ada apa dengan leher? Kita baca dulu ayatnya di surah Al-Baqarah ayat ke-186, ya. Jadi di Al-Baqarah ayat 186 ini Allah menerangkan yang dalam terjemahannya di sini disampaikan bahwasanya, ya, Al-Baqarah 186, ya, ini ya kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, yaitu tentang Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Jadi Allah itu menyatakan bahwasanya Allah itu dekat. Lah, dekatnya Allah bagaimana? Maka dijawablah makanya kalau kita berbicara ini tentang ayat, jangan menggunakan pikiran, tapi gunakan Al-Quran. Karena pertanyaan dalam Al-Quran, jawabannya juga ada di dalam Al-Quran. Jangan menggunakan akal pikiran kita. Ya, kadang-kadang akal pikiran kita malah mengada-ngada. Ini yang perlu berbahaya sekali, yang sangat dihindarkan. Ya, kita buka di dalam surah Qaf, surah ke-50, yaitu ayat ke-16. Ya, ini kita bahas beberapa ayat ini untuk menegaskan, supaya kita jangan sampai menjadi huru-hara dengan masalah corona pesap sholat ini, ya. Dengan adanya corona, sab kita dibatas-batasi, dijarak-jarakan, jangan, ya. Kita bacakan dalam surah Qaf ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Di sini dalam artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan kami ini Allah Subhanahu wa taala, dan kami sungguh-sungguhnya lebih dekat kepadanya melampaui urat lehernya. Jadi Allah itu lebih dekat kepada kita melampaui urat leher kita. Melampaui urat leher kita. Jadi kalau kita bahas, kita sholat, ngucapi Allahu Akbar, pikiran kita kemana-mana, artinya barisan kita dengan Allah itu jauh, tidak dekat. Kita umpamakan daripada tubuh kita, pikiran itu insya Allah ada di sini, bagian sini ya, bagian kepala, akal, pikiran yang mungkin saya tidak ngerti juga, ini mungkin bahasanya mungkin otak ya, ada di bagian kepala. Ini kan bagian kepala, ini bagian leher, namanya berbeda, ya, bagian yang berbeda. Ini bagian kepala, ini bagian leher, ya. Tapi ini sangat rapat, saking rapatnya menyatu, ya.
Jadi kalau andai kata ingin tidak masuk setan, ya harus menyatu. Menyatu mana? Di sini harus kita kaji antara urat leher sampai ke sini. Bagaimana pikiran kita dalam sholat itu tidak ingat apapun, hanya ingat azza wa jalla, bukan ingat nama Allah. Kalau alif lam lam ha yang disebut Allah itu baru nama Allah, bukan Allah azza wa jalla. Ya, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi baru nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita kaji, perlu kita pahami. Nah, kalau kita lihat daripada riwayat daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, coba kita bayangkan. Ali bin Abi Thalib itu adalah sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi. Ya, menantu Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau sudah menjadi gudangnya ilmu sholat sudah diajarkan, tapi Rasul ingin mengajarkan lebih lanjut tentang pemahaman sholat. Makanya ada riwayat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu dites oleh Rasul. Ya, bahasa istilahnya, bahasa lebih gamblangnya, bukan saya untuk merubah-rubah riwayat atau hadis, gamblangnya mungkin seperti ini. Wahai Ali, bisa enggak engkau melakukan sholat dengan khusyuk? Maka bila engkau dapat melakukan sholat dengan khusyuk, kuberikan hadiah sorban warna hijau ataupun putih. Dan Ali dengan gagahnya melakukan sholat, mulutnya mengucapkan takbir Allahu Akbar, mulutnya membaca ayat-ayat Allah. Ya. Setelah salam kanan salam kiri, Rasul bertanya, ya Ali, pingin warna apa? Tanpa menoleh, karena sebelumnya belum melihat, tanpa menoleh, aku pingin warna hijau ya Rasul. Ya, singkatnya Rasul menyatakan dalam bahasa gamblangnya, ya Ali, engkau tuh belum khusyuk sholatnya. Kenapa? Ya bahasanya, mulutmu mengucap Allah, hatimu mungkin bertasbih, berzikir Allah, 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 tapi pikiranmu, ingatanmu pada sorban. Ya, sedangkan sholat itu kan ingatnya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau ingat sorban berarti ingat selain Allah. Ini yang berbahaya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah sampai di sana, ya benar, rapat saf sholat syariatnya adalah bahu ketemu bahu, kaki bertemu dengan kaki, benar. Tapi kita kaji untuk lebih mendalamnya dari riwayat hadis riwayat Abu Daud ini, ya. Ya, kalau saf ketemu kaki sama kaki, bahu sama bahu, bisa nggak kira-kira setannya nggak ada di ingatanmu? Ya, pikiran kemana-mananya. Ya, kalaupun masih mengingat tulisan nama Allah, itu baru tulisan nama Allah. Artinya Tuhan ingin kita lebih mendalami. Itu yang saya sampaikan kemarin, rumah yang mana yang diampuni dosa, ya. Itulah qalbun mukmin baitullah. Rumah sebenar-benarnya rumah Allah adalah kolbunya. Ya, di kolbu tiap-tiap bagi orang yang beriman. Ini yang perlu kita kaji. Jadi kolbu harus kita pahami lagi, apa itu kolbu, ya. Jadi para sahabat-sahabatku yang berbahagia, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau sudah kaji seperti ini, tidak lagi bermasalah. Memasalahkan gerakannya kayak mana, ya itu terserah. Dari masa banyak kok cara gerakan takbir itu berbagai macam, ya. Jadi kalau andai kata sudah ngaji seperti ini, sudah santai. Kenapa santainya? Ketika syariatnya diperbolehkan kita untuk tidak ada wabah, insya Allah kita tetap rapat sah. Bukan berarti kita melanggar tidak mau rapat sah, bukan. Tapi ketika ada yang terjadi seperti ini, kita udah tenang. Kenapa? Permasalahannya walaupun kita jarang-jarang, tapi barisan kita tetap dekat sama Allah, tetap rapat sama Allah Subhanahu wa taala, dekat-dekat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika kita sholat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada di hadapan kita, antara kita sama kiblat. Nah ini dekat. Jadi walaupun kita berjarak-jarak apapun, insya Allah kalau sudah ngaji seperti ini, kita akan menjadi dekat sama Allah. Yang paling penting adalah saf kita sama Allah Subhanahu wa taala.
Bukan masalah bahu-bahunya lagi. Kalau ceritanya sudah ngaji seperti ini. Kalau ceritanya bahu sama bahu lagi ya sudah. Tidak akan kunjung masalah. Masalah corona mesti akan ribut. Makanya susah sekali untuk mengatur masyarakat kalau berpahaman seperti ini tetap seolah-olah seperti melanggar aturan dari pemerintah ya karena mengikuti sunnah Rasul. Betul mengikuti sunnah Rasul, tapi ingat Rasul menyampaikan ada wabah, ikhtiarnya menghindar. Orang yang tidak ikhtiar, orang yang tidak ingat dengan pesan Rasul ikhtiar, orang yang tidak mau berikhtiar artinya sudah menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Ingat, setan laknatullah adalah adalah makhluk Allah yang dulunya mulia, dulunya sangat cerdas, ya. Namun menjadi laknatullah akibat apa? Satu sifatnya sombong, angkuh, takabur. Jadi para sahabat-sahabatku yang budiman, mari kita pikirkan masalah ini. Nah, tentang permasalahan Allah Subhanahu wa taala lebih lanjutnya kita akan membahas ya. Saya ambil dulu, saya cuman ala kadarnya karena malam ini saya bahas, jadi saya cuman menggunakan alat apa adanya, insya Allah ya semoga bisa menjadi manfaat. Antara leher dan kepala yang dirapatkan adalah leher-leher kita. Ada apa leher dan kepala? Ini saya membuat satu sketsa gambar ya, semoga bisa dilihat ya. Ini saya membuat sketsa gambar ya, semoga bisa dipahami ya. Ini ala kadarnya apa adanya. Ini kalau saya katakan adalah sketsa gambar wajah ya, sketsa gambar wajah ya, bisa diterima, bisa dimengerti, insya Allah ya. Tulisannya agak sangat jelek mungkin ya. Ya, jadi ini adalah sketsa wajah kita. Nah, ini saya perlihatkan di sini ya. Ini adalah alis ya. Ini adalah lubang mata. Nih ya. Ini garis dua alis mata. Ini mungkin pipi kita ya, pipi kita. Ini adalah mulut kita ya, mulut kita. Ini adalah ya hidung kita, lubang hidungnya ya. Ya. Ini adalah tulang dari batang hidung kita. Ya. Jadi kiri kanan seperti itu ya. Ini adalah dari sketsa wajah kita. Bagaimana kalau seandainya wajah kita ini kita putar seperti ini ya, ini saudara-saudaraku, kita putar kemudian kita tutupi sebelahnya. Jadi semoga saudara-saudaraku bisa membacanya. Ini menjadi apa ya, menjadi apa ya, ini semoga bisa dibaca ya. Menjadi apa? Lah, ini kan menjadi tulisan nama Allah. Jadi ini yang dikatakan di dalam firman Allah Ta'ala itu menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya. Segala puji bagi Allah SWT, Maha Suci Allah Ta'ala yang tidak pernah sia-sia menciptakan segala sesuatu. Jadi kita ini diciptakan dengan rancangan yang luar biasa. Sadari ini wajah kita. Ini yang kadang-kadang ketika ada orang meninggal dunia wajahnya ditulis-tulis kalimat Allah. Padahal bahasanya itu apa? Wajahmu tulisan Allah, bukan wajahmu ditulis-tulis Allah. Kalau wajahmu ditulis Allah beda dengan wajahmu tulisan Allah. Mungkin orang bingung, mana ya wajah kok tulisan Allah. Nah, karena kebingungan wajah adalah tulisan Allah, akhirnya pesan dari orang tua dari zaman dahulu itu berlanjut dari lidah ke lidah, mulut ke mulut, telinga ke telinga, akhirnya orang meninggal dunia wajahnya ditulis, ada kalimat Allah, ada kalimat la ilaha illallah dan sebagainya. Padahal pesannya adalah wajahmu tulisan Allah. Ini loh wajahmu tulisan Allah. Ini wajah kita. Nih wajah kita sketsanya. Nah, ketika kita buat seperti ini kan menjadi tulisan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini harus kita sadari. Alis adalah alif, alis adalah alif. Ini adalah lam lam. Nah, ini adalah ha. Ya, ini adalah hanya. Ya, ini adalah hanya. Nah, ini adalah sabdu. Ini adalah baris di atas sabdu. Nah, ini ya. Ya, mungkin untuk lebih apanya ya, mungkin insya Allah akan bisa terlihat ya seperti ini ya. Saya agak kurang bagus tulisannya ya. Nah, ya ini. Jadi sangat terlihat itu sebagai tulisan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dicek ya. Nah, ya, ini daripada wajah. Daripada wajah. Jadi wajah kita itu adalah sketsa wajah kita itu adalah tulisan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengingat Allah dengan tulisan nama Allah, mengingat Allah dengan tulisan nama Allah, di wajah kita saja sudah ada tulisan nama Allah. Ya, ini yang ditamakan adanya kajian torikat, jalan menuju Allah. Ya. Jadi kita ini membahas tentang hakikatnya bagaimana. Kemudian saudara-saudaraku yang berbahagia, kita lihat jari-jari tangan kita ini. Nih, jari-jari tangan kita ini ya. Nih, kalau kita renggangkan, nah ini. Nah, ini adalah kalau kita baca dari sebelah sana ya. Di sini adalah alif. Jadi kalau yang tangan sebelah kanan bacanya dari bagian apanya ya, atasnya ya. Ya. Jadi bukan bagian telapaknya, ini adalah alif, kemudian ini adalah lam-lamnya, ya ini adalah lam-lamnya, kemudian telunjuk dan jempol adalah adalah haknya. Jadi ini alif, ini lam, ini adalah haknya. Jadi seperti tulisan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Nah, jadi seperti tulisan Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Mohon maaf ini ala kadarnya saya tulis seperti ini dulu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau sebelah kiri ya ini seperti ini. Kalau sebelah kiri ini alif, ini lam, ini ha. Jadi haknya kan seperti ini, hanya nih. Nih hanya seperti ini ya. Ini Allah yang sesungguhnya tulisannya seperti ini ya. Nah, jadi para sahabatku yang berbahagia, kalau kita mengingat Allah SWT hanya bentuk dari tulisan, sedangkan tulisan nama Allah SWT aja ada di tubuh kita, ada di wajah kita, ada di tangan kita. Makanya harus kita sadari di telapak tangan kita ini ada garis-garis ya. Ini garis-garis, ada garis ya, insya Allah ya, ini garisnya ya. Nah, ya garis. Nah, yang sebelah kanan ini adalah ya ini 18 ya, sebelah kanan ini adalah 18, cuman terlihat di sini bacanya gimana enggak tahu saya. Tapi kalau saya lihat di sini adalah 18 untuk tangan kanan saya, 18 ya. Angka Arab hurufnya 18. Di sini sebelah kiri saya ya angka Arab ya, jumlahnya adalah 81. Sekarang kita tambahkan 81 ditambah dengan 18, maka berjumlah 99. Apa yang kita kenal daripada 99? Tentu kita kenal adalah Asmaul Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Di lain waktu dan kesempatan kita kaji kembali. Semoga tentang masalah corona dan pesat sholat ini bisa kita renungi kembali. Tidak ada lagi yang namanya kerusuhan tentang sholat. Ya, udah yakini bahwasanya Allah SWT itu membuat corona ini adalah suatu hikmah yang besar. Agar salah satunya apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang sombong. Kita mengkaji hadis dan mengkaji Al-Quran itu benar-benar mengkaji. Bukan hanya sekedar membaca. Ya, tapi kita kaji betul-betul, insya Allah yang ketika kita mengkajinya itulah insya Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ingat, Rasul menyampaikan orang Arab tidak lebih baik daripada orang-orang lain. Artinya apa? Masalah ilmu Allah SWT ini
keadilan Allah memberikan pada setiap manusia yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada di dalam firman Allah menjelaskan Allah yang memberikan pemahaman itu tersendiri. Jadi para sahabat-sahabatku yang berbahagia, jadi masalah sab sholat jangan diperbincangkan, jangan dipermasalahkan lagi. Yang paling penting masalahnya apa? Virus corona itu yang ada di dalam cerita surah Al-Ahzab adalah masalah sholat. Sholatnya itu diampuni dosa oleh Allah. Yang menjadi masalah, kita sudah pernah mendirikan sholat atau baru melakukan sholat. Kita sudah mendirikan sholat atau baru melakukan sholat. Ini yang perlu kita pelajari. Ingat, Ali bin Abi Thalib saja masih diajarkan. Bagaimana dengan kita? Nanti cerita kelanjutan Ali bin Abi Thalib ini insya Allah kita akan bahas tentang permasalahan hakikat khusyuk sholat. Bagaimana cara mendapatkan khusyuk sholat? Kita akan ceritakan, kita akan kaji di lain waktu dan kesempatan. Insya Allah para sahabat-sahabatku, mohon dukung channel kita ini ya untuk berdakwah, menyampaikan kajian untuk penyempurnaan akhlak, memanusiakan manusia ya, memanusiakan manusia dengan akhlak, yaitu salah satunya berpegang pada Al-Quran dan hadis yang kita kaji untuk lebih mendalam, supaya semoga bisa diterima dengan kesadaran, dengan hati yang lapang dan penuh pemikiran yang matang dan bijaksana, sehingga kita harus bisa memperbaiki sholat kita, bisa memperbaiki kajian kita. Ingat dalam hadis Rasul pun menyampaikan suatu amal ibadah yang tidak disertakan dengan ilmu maka dikhawatirkan ibadahnya sia-sia. Maka insya Allah di lain waktu kesempatan kita akan bahas kembali. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pemikiran. Jangan ada lagi kerusuhan ya. Insya Allah terima kasih pada pemerintah yang telah bersusah payah untuk mengayomi masyarakat yang mungkin banyak yang pemikirannya masih kayak mana gitu ya. Ya semoga ini bisa tercerahkan, dan terima kasih para alim ulama, para kiai yang telah membantu dengan metode dakwahnya, mengajarkan kepada dengan nasihat-nasihat kepada seluruh masyarakat bahwasanya ya silakan ibadah banyak di rumah ya, berjarak itu boleh ya, namun jangan sampai menjadi takabur. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan juga bagi saudara-saudara yang lain, jangan sampai takabur kembali. Hakikat keyakinan boleh yakin kepada Allah, tapi janganlah sampai takabur ya. Kemudian bagi saudara-saudaraku yang lain, mari kita kembali kepada Allah Ta'ala. Sudah saatnya kita kembali pada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis mengikuti Rasulullah SAW, yang mana beliau diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Mungkin Allah hadirkan corona karena akhlak kita sudah jauh di ambang batas, sudah kelewatan sekali, sudah terlalu jauh. Makanya Allah ingin perbaiki kita. Sesuatu yang sakit harus diobati, sesuatu yang rusak harus diperbaiki. Mungkin manusianya yang sudah rusak dan sangat rusak dan sangat berpenyakit yang harus diobati dan yang harus diperbaiki. Semoga bermanfaat. Dukung channel saya, mohon ya, dengan like, komen, subscribe. Kemudian jangan lupa tekan loncengnya di channel saya Orang Biasa. Semoga dakwah saya bisa terus berlanjut dan semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami dan menjadikan kesadaran yang mendalam bagi diri kita semua, sehingga kita bisa benar-benar menjadi manusia yang sejati, yang bisa menebarkan akhlakul karimah di mana-mana. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segalanya kehilapan, kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, penyampaian hadis dan juga ucapan yang agak keselio. Mohon maaf ya, namanya juga orang biasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.